Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia. Saya Salim Segaf Al-Jufri. Pagi hari ini saya kedatangan, Masya Allah, anak-anak muda yang tampan semua ini. Masya Allah. Dan menjadi idola anak-anak muda Indonesia, penuh dengan talenta. Juga mereka adalah influencer Islami. Masya Allah, luar biasa. Pasti followernya sangat banyak di sosial media. Inilah Adam Music. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Ini terus terang kita mau kenalan dulu. Mungkin kalau bisa diperkenalkan satu-satu. Yang setahu saya ada 4 ya, tapi ini yang hadir Iya, 3. betul. Saya persilakan. Bib izin berkenalan, saya Dodi Hidayatullah, biasa dipanggil Dodi, dan di Ada Musik ini saya kebetulan diangkat teman-teman karena paling tua, jadi ketua member. Ketua member ya. Tapi mukanya paling muda. Masya Allah. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nata Reza. Ayahnya Zakia Sena Humairah. Anaknya baru 6 bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama-namanya indah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu member Adam yang paling kecil, yang paling terakhir nikah juga. Reim Bayang. Paling bungsu. Yang satu lagi Bib izin, namanya Nandito, beliau kebetulan lagi mendampingi istrinya, kan alhamdulillah udah dapat Dikaruniain ya. dikaruniai, alhamdulillah. Insya Allah. Kita doanya sekalian, Bib, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Itulah saya senang sekali itu kan ada pertemuan dengan Ada Music, anak-anak muda, supaya kita kecipratan lah. Wajah-wajah muda itu. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah pertemukan kita, saling berkenalan satu dengan yang lain. Ya mudah-mudahan ini satu karunia Allah yang bisa, ya saya sering atau ingin mendengarlah dari anak-anak muda ini apa yang bisa kita carikan satu motivasi untuk saya pribadi dan dalam kehidupan kita semua. Ya, kami juga terima kasih ya udah diundang di sini, senang banget rasanya bisa mampir ketemu. Terus juga nanti pengen banyak tanya-tanya, pengen banyak ngobrol. Nah, Habib sehat kan tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Covid 2 tahun ini udah berlalu, mudah-mudahan diangkatlah dari negeri kita. Amin. Dan negeri-negeri di dunia, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan. Sekarang Kalau ngelihat aktivitasnya Habib itu semangatnya udah kayak semangat anak muda aja. Aktivitasnya kemana-mana gitu, luar biasa, Masya Allah. kan yang masih muda. Makanya pakai bajunya warnanya Tapi kan benar, kata orang kan umur itu cuma angka doang. Gitu. Yang penting dalamnya seperti apa nih. Masuk. Yang penting semangat harus, karena ya itulah karunia Allah. Kalau seseorang udah tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk bergerak, ya pasti dia akan sakit, walaupun dia anak muda juga. Gitu. Kalau sekarang, Bib, kalau boleh tahu kesibukannya apa? Ini mendekati Idul Kurban ya, kita ada program tebar 1,5 juta ya kurban. Kurban ya. Ya, jadi memang kegiatan-kegiatan yang memberikan satu motivasi, semangat solidaritas ya pada seluruh anak bangsa. Di samping juga kalau namanya 10 Zulhijjah pasti juga ngisi-ngisi majelis Selasa. Kalau semalam saya juga menjelaskan tentang keutamaan 10 Zulhijjah, itu biasalah. Memang hari-hari ini penuh dengan ya pahala, penuh dengan amal-amal soleh yang pasti pahalanya berlipat ganda dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Kan kalau taala. di Ramadan itu 10 hari terakhir. Kalau di Dzulhijjah itu 10 awal. Betul, kalau di Ramadan 10 malam terakhir. Betul. Kalau ini hari 10 hari Awal. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau yang hari-hari yang paling luar biasa di kehidupan kita dalam setahun itu ya 10 Zulhijjah, mulai awal sampai 10. Kalau Ramadan kan Asyurul Awakhir, 10 malam terakhir. Masya Allah. Ya. Tapi aku penasaran nih, Bib. Pengen nanya, dari sekian banyak tema kenapa harus memilih solidaritas? Ya, jadi begini, semangat kebersamaan, berbagi, memikirkan orang lain itu yang sangat dicintai dalam
ajaran Islam itu sendiri. Seperti kalau kita lihat seseorang hanya berpikir untuk diri sendiri. Orang kalau berpikir untuk diri sendiri berarti dia kecil di dunia dan kecil pula nanti di akhirat juga kalau dia masuk surga. Karena dia hanya berpikir untuk diri sendiri. Tetapi orang yang berpikir untuk orang lain, nah itu yang dianjurkan dalam Islam. Ya, kita banyaklah mendengar dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya kamu manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau seseorang keluar dari rumahnya membangun semangat solidaritas, kebersamaan, memikirkan orang lain, walaupun hanya mungkin 30 menit saja, maka pahalanya seperti dalam sebuah riwayat, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku sebulan lamanya. Masya Allah. Baik, itu luar biasa ya. Ini sejalan dengan program ini ya, Bu? Beban ya. Sejuta 500 itu kalau ditaruh di lapangan itu Penuh tuh. suaranya gimana ya? Iya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, Bib, seperti yang lagi rame Lagi ya, rame. isu-isu PMK, Iya. itu menurut pandangan dokter ya? Ini agak bingung nih. Satu sisi Robi, guru kita. lebih enak dokter apa Habib yang Habib ya? Yang santai juga, boleh juga. Habib aja ya. Habib aja ya. Habib aja, Programnya Bang. dokter. Ini bentuk apa ya? Bentuk Takzim. takzim kita kepada ulama dan juga guru-guru kita. Jadi menurut Habib gimana, Habib? Pandangan tentang PMK sekarang? Ya memang saya cukup prihatin. Saya kemarin beberapa 2 pekan yang lalu saya keliling di Jawa Tengah. Memang wabah itu cepat sekali. Yang kita di tahun 1950 Indonesia dikatakan sudah bersih dari wabah penyakit mulut dan kuku ya, mulut dan kuku. Itu udah nggak ada. Tapi dengan ada beberapa peraturan yang dibuat, izin impor di tahun 2016, datanglah itu penyakit. Oke lah, itu udah terjadi. Tetapi memang itu yang terkena itu kan di sapi ya. Iya. Sapi yang terkena di mulut dan kuku itu memang tidak layak untuk dikorbankan. Sebab yang punya penyakit itu, yang sapi harganya 15 juta, 20 mungkin jadi harganya cuma 3 juta, 2 juta aja. Jatuh sekali. Jadi mereka yang terkena itu ya sedih lah, yang dia udah siapkan untuk ya hari raya korban. Iya. Akhirnya dia juga jadi korban. Korbannya yaitu nggak laku sama dia. Korban perasaan dia udah. Sedih. Dia sedih. Iya sih. Mau bilang apa dia? Kalau mendengarkan penjelasan Habib nih, udah kayak menteri sosial. Emang beliau pernah ya. Oh, mantap. Maaf Habib, pengalaman sebagai menteri sosial apa sih, Bib, yang paling menarik nih? Jadi ketika kita itu turun ke lapangan, menurut saya itu ada satu hal yang indah yang pasti masalah sosial di negeri ini kita tidak bisa selesaikan dengan kita membalik tangan. Terus semuanya jadi keluar dari kemiskinan, jadi sejahtera tapi yang indah sebenarnya mereka yang dalam kondisi sulit terus kita lihat tersenyum, coba. Masya Allah. Itu yang indah. Saya pernah di salah satu kejadian jadi relawan kita ini cukup bagus, cukup banyak ya. Ada seorang ibu yang kehilangan suami, kehilangan anak, ayah, ketika terjadi gempa atau erupsi ya. Dia sudah melihat dunia ini gelap semuanya. Tapi ada seseorang berbicara dengan dia, saya amati, hanya 2 menit, tersenyum dia. Allah. Artinya dia melihat, oh ada harapan. Jadi ada secercah harapan, membuat orang lain tersenyum itu dalam keadaan sulit, itu pahalanya luar biasa. Itu. Jadi saya melihat ada hal-hal yang memberikan mereka-mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, dari rumahnya memang tidak layak huni. Ya, rumah tidak layak huni itu artinya kalau kita masuk ke rumah tersebut lantai masih tanah, jambannya di semak-semak. Kalau kita dorong dindingnya rubuh, rumah Aladin. Artinya rumah itu suatu saat seperti Aladin terbang juga. Jadi Aladin kan kita tahu yang bisa terbang kan, ya, rumah itu. Jadi Aladin itu atap, lantai, dinding mudah terbang. Oh itu maksudnya. Dari tadi berusaha mikir, Aladin. apa konotasi kenapa sampai ke Aladin ya gitu. Jadi atap, lantai, dindingnya ini Mudah terbang. mudah terbang. Kenapa? Ya memang tidak layak. Sangat mudah sekali kena angin bisa. Kayak gitu, Bib, sama persis ya, ketika kita kebetulan Bib
kita juga punya program sosial yang kemudian kita ngebangun masjid ke pelosok-pelosok, melihat yang sampai Aladin juga ya. Iya. Kemarin percaya Iya, yang betul, ke betul. NTT terakhir kan gitu juga, Mas. Jadi, nah itu yang kita ingin, solidaritas itu supaya seluruh anak bangsa itu bangkit, terutama ke generasi Gen Z sama milenial. Mereka senang dengan namanya kepekaan sosial, lingkungan dijaga. Ini semuanya ini makanan anak-anak muda. Nah, itu yang harus kita bangkitkan, sebab nggak mungkin, tidak akan mungkin terjadi perubahan kecuali ya mereka-mereka yang muda inilah yang terdepan. Iya, makanya Bib, kita di sini sih berusaha ya, kita juga komit di Adam, apa yang bisa kita sebarin value baik dari kita, karena mungkin anak muda sekarang itu kekurangan ada yang kurang ngarahin kali ya. Sebenarnya mereka mungkin pengen, cuman kurang sesuatu yang trigger mereka buat melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Jadi contoh kita ini di APBN kita, waktu saya memimpin di Kementerian Sosial, itu bansos itu sekitar 100 triliun. Allah. Tapi itu bukan di Kementerian Sosial semua saat itu. Saat saya mimpin itu hanya 5,5 triliun. Kemudian di akhir ditambah dengan Raskin, ya lebih dari 20 triliun lah. Tapi itu di akhir-akhir. Nah itu yang menangani saat itu ada 16 sampai 19 kementerian lembaga. Itu bantu sana sini. Itu kalau semuanya sampai pada sasarannya dengan benar dan tepat, apalagi anak-anak muda diikutkan, Iya, betul. wah itu luar biasa. Itu akan cepat sekali yang jutaan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Ya, itu. Nah ini bagaimana ke depan di 2024 bangsa ini memiliki pemimpin-pemimpin yang memiliki semangat untuk membangun solidaritas kebersamaan tadi, untuk membawa negeri ini seperti yang dicita-citakan oleh kita semua, oleh pendiri bangsa. Insya Allah. Kolaborasi adalah solusi ya, Bib. Dan sebenarnya tahu nggak sih, karena kan kita juga ibaratkan mewakili anak muda, Bib ya, butuh banget sosok dan ilmu-ilmu seperti ini. Kadang bener, orang mungkin pengen ngelakuin sesuatu yang baik, tapi dia tidak tahu baiknya itu tempat yang mana nih. Jadi memang butuh diarahin juga. Dari tadi kita ya. dari tadi aneh yang nyimak ya. Apaan? Habib ngomongnya emang bener-bener sudah berpengalaman banget. Iya, jadi langsung ngerasain udah banyak makan garam. Istilahnya Asam garam. asam garam. Makan garam asam banget dong. Memang saya punya program yang buat saya sih program unggulan bedah kampung. Waktu jadi mensos tuh. Iya, waktu. Jadi kalau saya itu ingin membangun atau merehabilitasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, kita tinggal di desa itu. Kita ditinggal di salah satu rumah yang memang ya tidak layak huni, kita tinggal di situ. Supaya masyarakat itu merasa kamu tidak sendirian. Kamu punya orang-orang atau negara ini akan bersama kamu, hadir untuk membuat apa yang kamu inginkan tuh terwujud lah, cita-cita tadi. Saya nggak tinggal di kepala desa, atau saya tinggal di hotel di sekitar itu, enggak. Ya uang, Belum di rumah warga yang ya, tapi kan saya punya. Saya pernah ngelihat fotonya percis Habib Salim ini lagi tidur di rumah warga yang benar-benar milik gitu, dari anyaman kayu gitu. Ya. Oh, Masya Allah. Jadi, jadi mensos tapi uang yang saya punya untuk hotel saya kasihkan ke warga tadi untuk membuat jambannya. Sebab kalau saya terus terang masuk ke hutan belukar, itu susah terus terang. Ya mereka begitu, nggak ada kamar mandi kan. Nah itu dibuatkan, jadi kita tinggalkan, ya udah ini kamu pakai, kamu ada harapan ke depan. Ini maksudnya, Bib, kami yang masih muda ini sebenarnya juga butuh juga sebenarnya dibimbing sama orang-orang ini yang tuh lihat. Iya itu. Tahun berapa itu? Padahal jadi mensos waktu itu. Iya ini tahun 2000 mungkin 11 12. Ya itu kalau ini ya udah buat saya ini bagus tuh tempatnya. Oh ini tuh termasuk yang bagus. Termasuk yang layak. Sebelumnya ada yang tidak layak malah. Ada yang memang terus terang ya perlu diamankan, bawahnya kan takut binatang juga kan. Betul. Dalipan dan Ya tapi ini udah lumayan. Ini udah lumayan kan, ada tiker, ada itunya udah kita bawa, kalau enggak ya enggak lah. Percis kayak kemarin kita ya di rumah warga juga, Masya Allah. ini waktu jadi menteri ya, Bib? Menteri ya. Tapi sebelum ini kan kalau nggak salah pernah jadi dubes ya, duta besar untuk Indonesia di Saudi ya.
boleh juga dong Bib diceritain kalau ini kan pengalaman jadi menteri nih. Menteri sekarang dubes. Pengalaman jadi dubes nih. Apalagi sekarang lagi musim haji ya. Kayaknya mudah banget pengen ibadah haji atau umroh di sana kayaknya kalau kerja di sana ya. Kita udah nyiapin beberapa pertanyaan buat kesini karena pengen ngulik juga nih, karena kan jarang-jarang ketemu Habib juga kan, dapat ilmu. Ya waktu jadi duta besar ya kita waktu itu saya pribadi pun ya senang lah ditugaskan itu karena pertama dekat Mekah dan Madinah. Itu yang membuat kita atau semangat lah untuk ikut bersama-sama membangun apa namanya diplomasi dengan negara-negara. Waktu itu saya bukan hanya Saudi Arabia dan Kesultanan Oman. Jadi dua negara yang saya tangani. Nah, itu dan cepat saya mendapatkan agreement persetujuan dari setelah diputuskan oleh pemerintah pasti kan diajukan ke negara yang tujuan. Mereka juga memberikan persetujuan atau istilahnya biasa agreement. Artinya persetujuan dari mereka. Ya, jadi masalahnya di sana itu ada dua masalah yang besar. Pertama masalah tenaga kerja Indonesia. TKI cukup banyak dan TKI itu yang paling banyak housemaid, pembantu rumah tangga di zaman saya. Kemudian masalah haji. Nah, kalau udah masalah haji hampir sebulan saya berada di Mina, di Mekah itu enggak hampir sebulan saya meninggalkan Riyadh. Kemudian ngikutin kan mau ngecek. Ya kita melihat perkemahan-perkemahan layaknya bagaimana yang diberikan oleh mereka-mereka yang sudah kita buat kontrak dengan mereka untuk melayani para jamaah. Ya kita cek bagaimana tempatnya dan semuanya. Yang paling berat menurut saya di sana ketika terjadi gagalnya catering. Waktu kasus itu ya. Itu yang buat saya tahun 2006. Sebab 2006 itu awal kita haji, terakhir juga haji juga. Jadi satu tahun itu 2 kali. Iya. Sempat rame Betul. 2 kali. Itu memang buat saya itu nggak mudah karena ya jamaah di Arafah dan Arafah dilingkari pagar, nggak bisa keluar dia. Kalau nggak ada suplai makanan ya dari mana dia bisa belanja? Udah pusing dulu mikirin itu. Terus pada akhirnya gimana tuh Solusinya ya? pada waktu itu? Kalau saya sih mengatakan jamaah ini kan tamu Allah. Iya betul. Saya udah pasrah aja sudah. Sebab jamaah kita kalau nggak makan nasi nggak makan. Dikasih roti itu makanan belum makan. Cemilan bukan kategori makanan itu kan. Iya betul. Jadi malam itu saya kontak dengan pemerintah Arab Saudi. Ya dan mereka mensuplai sampai 5 kontainer. Kan sampai gitu, tapi isinya apa? Susu yang buat kita ya susu apa namanya kecut ya, yogurt apa. Terus roti, terus buah-buahan. Ya jamaah kita nasinya mana? Itu. Kalau Indonesia nggak komplit kalau nggak pakai nasi. Kalau nggak makan nasi dia nggak makan berasa. Iya. Apalagi susu dia merasa ini susu ini masih bagus, sudah rusak, apakah nggak biasa mereka. Iya betul. Itu jadi ya itulah itu buat kita tidak mudah menyiapkan karena merubah 75 catering menjadi satu catering. Jadi 75 itu setiap catering itu menangani 2.500 jamaah. Wow, banyak. Nah, sekarang 200 sekian ribu satu cateringnya dan dapurnya di Mina. Tapi saya udah ingatkan ini berbahaya. Ini kalau gagal aja 25% 50.000 jamaah kita. Tapi ya mereka bilang oke, semua kita ya sudah. Saya nggak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab kalau gagal. Akhirnya gagal. Dapurnya di Mina lagi. Iya betul. Jauh banget. Nah, itu mereka mengatakan nanti diantar dengan forwarder. Saya bilang nggak, kalau udah kredit nggak bisa. Betul. Nah kalau menanggapi apa ya? Kalau dengar terakhir kan ada kabar-kabar bahwa pemerintah menolak tambahan ini ya kuota dari 10.000 itu. Yang waktu di itu kira-kira kenapa Bib? Iya, saya mungkin nggak tahu juga. Saya pikir kalau ada tambahan mesti kan diterima. Mungkin alasan pemerintah saya kurang tahu, tapi kemungkinan alasannya persiapan yang nggak cukup, waktu yang nggak cukup mungkin ya. Mestinya 10.000 itu angka yang bagus ya lah. buat kan banyak yang udah ngantri lama. Ya, mesti itu kan satu terobosan atau satu perhatian dari pemerintah Arab Saudi mungkin untuk Indonesia. Ya, mestinya ketika diberikan ya kita harus cepat siap aja kan, nama jamaah juga siap, paspor juga. Udah siap. Tapi ketika tidak diterima sih kalau menurut saya jangan sih. Menurut saya sih kalau saya yang punya kebijakan untuk memutuskan dia terima.
Masalahnya nanti visanya apa ya diproses. Yang seminggu bisa sehari bisa 2-3 jam. Kalau dikerahkan semuanya. Tapi mungkin ada alasan lain, saya kurang paham ya. Benar, udah haji belum, Ri? Amin. Bareng-bareng kita ya. Amin. Insya Allah. Bismillah ya. Lu udah haji, Bib. Doain ya, Bib ya. Cuma ada sebagian saya masih tunggu panggilan. Nah, kan begitu bahasanya. Iya, kenapa tuh ya? Nah, jadi panggilan itu sebetulnya sudah ada kalau seseorang pertama dia punya kemampuan fisik dan finansial. Itu panggilan udah. Jangan nunggu ini belum ada suara-suara. Kalau ada, Ilham, belum ada ilham. kalau kekuatan jasmaninya sehat, kemudian ada biaya untuk berangkat haji, itulah yang namanya panggilan. Masya Allah ya. Ketampar juga sih. Panggilan itu sebenarnya mungkin teman-teman yang nonton juga kayak gitu. Kan kalau misalnya di miss call ya. jangan kan haji umroh aja kan kadang tunggu panggilan. Padahal bahasa sebenarnya itu, dari ya. segi tabungan udah cukup. Iya, benar. Alhamdulillah fisiknya sehat walafiat. Cuman mungkin mereka nunggu panggilan yang lain. Malah kadang-kadang luar negeri diutamain, misalnya ke Paris kemana, tapi umroh belum. Tapi waktu itu kalau aku ya Habib ya, pertama kali mulai karir di Jakarta, aku nabung duluan umroh. Masya Jadi Allah. semua pada ngajak ke luar negeri, aku kekeh banget pengen umroh. Baru abis nginjak tanah suci baru aku bisa Baru keluar, kemana-mana. nah Masya itu. Allah. Dan Betul. pertama kali ketemu sama Ri, kita di umrah ya. Kita belum saling kenal. Belum Waktu itu kenal dulu. Waktu itu belum. sempat ngeliat di Masjid Nabawi, itu Nata Reza tuh, itu sosok inspiratif tuh. Asik. Itu Ri membayang tuh, opa banget lah. Tapi saat itu Bib, sempat ngelihat Bang Nata ya, dalam hati tuh, ya Allah aku pengen ada di circle yang saling ngingetin ke kebaikan. Masya Allah. Akhirnya pulang dari umroh itu, nggak lama kemudian ya kita dipertemukan. Akhirnya kita sepakat bikin ada musik yang memang sama-sama sepakat juga bergerak ke arah yang lebih baik kayak gitu. Nah, ini cerita ada musik ini apa ya? Saya dari tadi Oh iya, dari tadi ya. Aduh. Tapi sebelum mau cerita nih, Kang. Ini itu foto dia dulu tuh. Oh ya, kita ketemu nih. Ini kita nih, Bib, sama istri-istrinya. Ini Ri ini tawaduk banget loh, Bib. Memang dicerita padahal yang sering masih pengen harus belajar tuh sebenarnya saya sebenarnya. Oh iya. Gitu dari teman-teman semua. Masya Allah. Belajar banyak dari Ri. Aduh saling belajar. Jadi ceritanya, Bib, izin, ada musik ini tuh memang niatnya ingin membuat, kan lagi rame-ramenya boyband nih, BTS terus dan lain sebagainya gitu ya, banyak banget lah di Indonesia lagi rame-ramenya. Akhirnya aku ketemu sama Nata di mana, di Jambi waktu Jambi. itu. Nat, collab yuk. Ah nggak usah collab kata Nata, mending sekalian aja, ajak yang lain. Akhirnya waktu itu kita ngajak dulu Dito dan Nata akhirnya ngajak Ray. Sepakat, dan kita sepakat mudah-mudahan kita bisa ngasih alternatif satu hiburan yang kemudian bukan hanya sekedar menjadi tontonan tetapi juga bisa jadi tuntunan gitu. Walaupun sebenarnya kita juga belum baik-baik banget. Betul, Bib. benar. Kita butuh pembimbing juga, butuh murabi, butuh saling menjaga. Ya, doain lah. Ya memang persepsi masyarakat itu kalau berdakwah itu, oh itu ustadz harus atau ulama. Padahal semua kita punya kelebihan. Ini dengan musiknya, oh dia bisa menyampaikan pesan-pesan agama di situ. Jadi tidak mesti itu, wah kalau kamu menyampaikan Islam kamu harus jadi ulama dulu, harus sekolah sanawiyah, aliyah ini. Padahal tidak, sangat mudah Islam itu sendiri. Dengan contoh saja orang tertarik kan. Jadi tidak dengan pidato atau dengan retorika, tapi dengan gerak-gerik seseorang orang tertarik. Banyak contoh-contoh yang kalau saya waktunya ada saya akan sampaikan. Contoh ini ada, ini terjadi nih. Ada turis usia mungkin sudah 60-an ya, di salah satu desa di Turki ini. Di desa itu udah jam 9 malam, dia tanya di mana hotel di sini. Si Turki itu orang awam, dia bilang nggak ada, udah tinggal di sini, nggak ada di desa mana ada hotel. Karena suasana gelap, dipersilahkan, udah dia tinggal. Subuh dia buka pintu, rupanya hanya kamar itu aja yang dimiliki oleh si Turki tadi. Ih, ini Padang, mana yang punya rumah? Tidur di bawah pohon, musim dingin lagi. Didekati, you are crazy, kamu gila ya? Kamu suruh saya tinggal di rumah, kamu sama anak, sama istri gugupan, selimutan di musim dingin. Dia bilang, kamu itu tamu saya diperintahkan dalam agama menghormati kamu. Ya Allah. Agama apa ini? Iya, Allah Akbar. Dia, kamu apa? Saya Muslim. Hah? Muslim, teroris.
Nah, di otak dia itu kan Muslim teroris. Akhirnya dia pelajari. Saya nggak ngerti. Saya diperintahkan begitu. Kalau mau tanya yang lain, nggak mau. Ini Quran aja deh. Ada terjemahan bahasa Inggris. Masuk Islam dia. Coba. Sehingga dia di salah satu stasiun TV dia buat testimoni. Apalagi ada musik, badu dahsyat ini. Dengan seni itu aja coba. Ini obrolan semakin menarik banget nih. Nah, aku jujur aku tuh pengen kepoin Habib nih. Jadi aku cari tahu ternyata Habib juga cucu dari Syahid Idrus ya? Idrus Al-Jufri ya? Iya betul. Oh, Idrus bin Salim. Pendiri Al-Khairat ya? Iya. Aku penasaran tuh Bib, dulu kan beliau masuk ke Indonesia berdakwah, mungkin tidak semudah sekarang kan ya, banyak banget cobaan. Itu mungkin Habib bisa ceritain gimana perjuangan beliau, karena mengingat dakwah itu tidak mudah ya, apalagi di zaman dulu. Kayak kita pengen belajar juga seperti apa. Ya, saya itu terus terang ketika masih kecil kan kelahiran Solo. Ibu saya orang dari Pekalongan. Jadi ayah saya juga pernah dulu karena ayah saya kan kelahiran Tondano. Si kakek saya ini sering di daerah itu dikatakan guru tua. Panggilannya guru tua, ada orang tahu semua. Nah, dia kalau datang itu ke Solo itu tidak sendiri, kadang-kadang 30, 40 muridnya dia bawa. Pinter-pinter semua bahasa Arab, orang daerah. Wah, dia bilang ini kok orang-orang bukan dari keluarga saya kok pinter semua. Bahasa Arab. Bahasa Arabnya seperti dari Timur Tengah, padahal orang kampung semuanya. Saya mulai termotivasi, wah kalau mereka bisa, masa saya nggak bisa. Padahal sekolah saya sih bagus ya untuk masuk ke dokteran, ITB itu bisa lah, tapi saya nggak semangat, saya mau ke sana deh, mau tahu. Tapi belum diizinkan sama ibu, kan masih SD, nanti kamu tamat SD baru berangkat lah. Masih ya udah, setelah saya tamat, berangkat. Nah, 2 tahun saya bersama dia, setelah itu dia wafat, sehingga banyak yang saya lihat. Artinya saya melihat tuh ada beberapa hal. Saya cucu itu, tapi dengan murid-murid yang lain nggak ada bedanya, semua dikatakan ini anak-anakku. Ini artinya dia itu melihat murid dia itu adalah anak-anak dia semua. Contohnya kalau Lebaran dia membagi sarung, dikasih ini, dia karena amanah orang dibagi-bagikan untuk para santri. Saya dapat seperti yang mereka dapat, nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Nggak ada beda. Dan 3 hal yang saya amati dari dia itu, kalau anak nakal jangan dikeluarkan dari sekolah. Dia nakal ke sini untuk kita didik. Kalau dia miskin juga jangan dikeluarkan, karena nggak bisa bayar SPP. Kemudian tidak boleh memukul murid. Nggak ada dia pukul. Nggak boleh, strategi itu keliru. Berarti guru ini dia bukan pendidik. Jadi nggak pernah dia. Atau anak-anak yang nakal-nakal itu diusir. Yang datang itu macam-macam kan. Yang orang tua udah nggak mampu, kirim ke dia. Karena yang khusus-khusus tinggal di rumah sama dia. Nah itu saya amati, oh ini luar biasa. Dan tidak pernah dia meminta-minta sama siapapun. Dia tidak punya perusahaan, tidak punya kekayaan, tapi dia mampu mengelola itu dengan ya cara dia yang Allah berikan kemudahan. Ya saya akui itu memang pendidik, guru, murabbi, dan pejuang yang berjuang tanpa pamrih. Meninggal seluruhnya dia wakafkan. Jadi kita tinggal itu di rumah wakaf, saya, ibu, ya semua wakaf, semua di. Dan sebelum dia meninggal dia katakan, aku ingin disolatkan di depan madrasah, bukan di masjid kita solatkan. Artinya dia ingin mengatakan, aku meninggalkan dunia ini saya titipkan untuk kalian semua. Nah, di samping di depan madrasah itu mau puluhan ribu orang sholat nggak ada masalah, karena luas lapangan belakangnya. Jadi banyak hal yang tidak menyisakan harta sama sekali, tetapi diwakafkan. Semuanya diwakafkan. Jadi langsung hitung jariahnya gimana? Iya, banyak banget, Masya Jadi Allah. dia tidak meninggalkan sesuatu yang untuk dirinya. Kalaupun jam 12 malam di usia 75, 7 ada masalah yang mesti dia turun, dia keluar. Saya ikuti ini orang, tidak melewati kecuali dia memberikan salam. Dan istri dia yang kedua itu asli orang daerah situ, anak raja di situ. Ya, jadi memang dia membuat bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu. Kalau ada jalan yang mesti satu
perlu 10 tahun, dia gunakan jalan pintas. Dengan dia menikahi anak tokoh di situ, semua kan jadi mudah. Iya. Ya kan, dia mudah. Itu. Dan syair-syairnya tentang merah putih, tentang, wah bagus sekali. Banyak. Pejuangnya. Ya, memang. Salah satu pejuang yuk kan dari Indonesia. Tadi dengar kata Tondano, jadi dari ayah yang asli Ya, Tondano. jadi Tondano itu atau Jaton. Saya kalau di Tondano, orang Tondano mengatakan saya pulang kampung. Jaton Jawa Tondano kan. Jawa Tondano. Iya. Jadi kalau saya di sana nggak ada. Saya bukan orang. Pokoknya dia mengatakan kamu orang sini. Karena ayah saya di situ, dari ayah kakek juga dari zaman Kiai Mojo itu kan banyak. Nenek saya itu dari Sumatera, dari Palembang juga. Mungkin di zaman itu kan banyak mufti-mufti habaib Iya ya. benar. Di Sumatera itu diusir juga sama Belanda, dibuang ke Tondano. Tondano banyak. Jadi saya Manado, Bib. Nah itu pasti tahu kalau. Manado, iya, mama juga Oh iya ya. mama dulu di kampung Arab Manado. Mama masih Syarifah. Papa Chinese dari Toraja. Toraja. Pokoknya kalau ke Tondano sudah itu keluarga saya banyak di sana. Nah, kalau di Tondano itu udah, kalau orang Sulawesi Utara pasti tahu karena kampung ya Tondano kan perkampungan Muslim di situ, yang sekitarnya kan non Muslim. Nah, disitulah ayah saya dilahirkan, kemudian nenek dari tahun 1800 sekian. Nah, kakek saya itu juga salah satu ke Sulawesi mampir ke Tondano. Pulang dia berhentilah di Donggala. Oh, Donggala. Ketika dia di Donggala itulah dia masuk ke Palu, ya sudah masih itu dia mulailah dia sebarkan Islam di sana. Dahsyat itulah Said Idrus bin Salim Al-Julfi yang airport Sulawesi itu nama dia. Iya betul. Iya, jadi Nama dia karena masyarakat nggak bisa melupakan perjuangan dia mendidik. Ya, dan ya walaupun di zaman penjajah tetap fight, di zaman Jepang ya tidak pernah meninggalkan profesi dia sebagai seorang guru. Konsisten ya. Itu yang susah tuh. Kadang kan orang gampang banget nih. Iya, istiqomah, bahasa Islamnya istiqomah kan susah banget tuh kadang orang. Apalagi dia nggak tahu bahasa daerah, kok bisa dia? Iya ya. Dia nggak tahu bahasa mereka. Tapi ya dia terus sampai mereka pun bagus semuanya. Hebat. Ini luar biasa banget perjuangan beliau ya. Mungkin kita kan bikin grup musik ini nggak terlepas dari kita juga pengen dakwah ya. Dakwah dengan cara kita sebisa mungkin. Kita juga sangat butuh bekal dari Habib ya. Kira-kira sekarang kan Bib, kalau kita ngelihatnya di dunia itu kan lagi rame Islamofobik ya. Islamofobia. Iya, fobia itu kan lagi rame banget ya. Mencegah jangan sampai Indonesia ke arah situ, walaupun sebenarnya udah terlihat ada lah ya beberapa bibit-bibit kayak gitu. Cuman jujur itu menjadi salah satu ketakutan kita juga nih, karena cara menghadapinya itu seperti apa kira-kira berdakwah di tengah kondisi yang seperti ini. seperti itu. Aduh, ini udah pusing apalagi udah punya anak. Ngerasa juga soalnya istri pakai cadar, istri saya pakai cadar. Jadi waktu zamannya isu-isu bom Panji segala macam itu, waduh, Dilihatin. kerasa banget. Ray kemarin di mana? Iya kemarin, tapi kalau kemarin di Paris waktu itu Bib. Jadi di saat baju yang gamis. lain kan orang kan bilang fashion itu kan no limit kan Bib ya. Jadi waktu di Paris aku pakai gamis Bib dengan pedenya. Gamis pakai outer, foto-foto gitu. Diketawain sama orang, di videoin gitu. Sebenarnya aku nggak ngerasa tersinggung atau bagaimana, karena mikirnya juga toh di negara ini gitu kan, di negara di sana. Tapi sempat terfikirkan juga jangan sampai di Indonesia sampai seperti ini nih. Iya. Karena aduh serem lah pokoknya. Gimana menurut Habib nih? Jadi begini, kita juga merasakan bagaimana di zaman-zaman tahun 80 yang anak-anak di SMA pun nggak boleh berbusana muslimah kan di sini. Kan Tahun 80-an ya? Ya kan terasa, apalagi tahun 70-an itu kan terasa. Dulu kan susah sekali kan pakai pakaian muslimah juga. Tapi yang kita rasakan cahaya Allah itu akan sampai ke semua titik di dunia ini. Walaupun ada yang berusaha untuk menghalangi. Ya, ada yang berusaha untuk memojokkan Islam, menjelek-jelekan. Nggak ada yang bisa yang membendung sudah. Ada yang mau bergabung maupun tidak bergabung, ini akan jalan sendiri. Jadi nggak perlu ada yang mengklaim, oh saya ini berbuat baik untuk Islam. Nggak perlu,
Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya apresiasi kita akan buat umpamanya menyampaikan pesan dengan musik bagus itu. Jadi kalau ada 100 pintu untuk bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan Islam, ya gunakanlah semuanya. Jangan pantang mundur. Nah, kalau nanti ada yang menjelek-jelekan, tidak perlu kita emosi. Nah, ini menurut saya ya. Karena apalagi kalau berkaitan dengan pribadi, harus sabar. Ada satu ungkapan mengatakan, jadilah engkau pohon yang rindang, yang banyak buahnya, manusia melempari dengan batu, dibalas dengan buah. Oh iya. Jadi kalaupun mereka, ini pribadi kita kalau dijelek-jelekan, ini ya kita sabar. Nggak perlu kita posisikan diri kita seperti orang itu. Kalau enggak sih apa bedanya? Oh, iya. Ya kan? Benar. Apa bedanya mesti dengan emosi? Mungkin dia tidak paham, mungkin dengan kelembutan, oh dia sadar, oh aku keliru, kenyataannya yang aku, supaya dia dapat hidayah. Jadi nggak perlu dengan emosi, dengan marah-marah, dengan ini. Cuma memang penting dibuatkan, ini kerjaan DPR ya, legislasi, dibuatkanlah undang-undang, jangan menyerang atau merendahkan tokoh-tokoh pemimpin agama. Kemarin Nah, kasusnya itu supaya dibuat, supaya maksudnya apa? Ini bukan kaitan dengan pribadi, supaya terjadi ketenangan, ketenteraman dalam masyarakat. Ya, bahkan tokoh siapapun jangan serang. Betul. Apalagi tokoh agama. Tokoh sentral agama gitu ya kayak Umpamanya ada ini tokoh gitu. partai diserang ya kalau nggak bersalah nggak perlu diserang. Kalau dia punya kebijakan yang tidak baik ya kita kritik kebijakannya, nggak usah diserang pribadinya. Apalagi tokoh-tokoh sentral, apalagi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ketika negara membuat, oleh itu Amerika membuat kan, melarang Islamophobia, ya udah buat, nggak boleh itu. Jadi Amerika sendiri udah melarang itu dalam undang-undangnya. Karena yang terjadi nanti akan terjadi kerusuhan, keributan, ya negara dan dunia tidak diuntungkan yang begitu. Ya, bahkan pengusaha-pengusaha pun dirugikan. Pengusaha yang biasa ekspor ini, dia ya udah orang nggak mau beli produknya, ya rugi, dia nggak ada urusan dengan itu. Tapi karena umat ini merasa dirugikan, ya sudah sepakat tidak akan beli produk dari negara yang menjelek-jelekan nabinya, rasulnya. Jadi pengusaha pun jadi bingung, kita ini nggak ada urusan dengan Nggak itu. ada, mereka nggak tahu menau ya. Tapi ya itulah supaya dia protes kepada negaranya, jangan dong. Ini punya umat, ini punya masa, punya ini. Tapi kalau kaitan dengan pribadi, olehnya itulah pentingnya produk undang-undang agar dibuat supaya tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain. Masya Allah, banyak banget pelajaran. Banyak banget ini. Banyak banget. Ini kantong udah pada full semua ya. Tapi mungkin nggak afdol kalau kita di Adam nggak dikasih nasihat, Bib. Iya, Mungkin buat boleh kita nih sedikit lah dari nasihat Habib. dari Habib, karena kan Buat sama kita, kondisi sekarang juga, ya zaman sekarang ya Habib ya, gimana biar kami ini setidaknya bisa pertama istiqomah, terus bisa terus menjaga, karena godaan Bib kiri kanan depan belakang Bib banyak banget Bib gitu. Ya. Jadi memang setan itu menggoda dari depan, belakang, kiri kanan, benar. Kalau kita lihat dalam ayat kan disebutkan, aku akan sesatkan hamba-hamba manusia-manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Nggak disebutkan atas dan bawah. Kenapa? Karena ketika rahmat itu turun, iblis nggak bisa apa-apa juga dia. Dia selalu goda dari depan, dari belakang. Dan bahasanya pun jelas itu ya. Kecuali, nah ini kecuali, yang setan tidak mampu, hamba-hambamu yang mukhlasin. Nah itu. Ada kurang lebih 11 ayat menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu setan nggak mampu goda lagi. Apa bedanya mukhlasin sama mukhlisin? Iya ya, padahal sebenarnya hampir sama ikhlas juga, tapi bedanya apa, Bu? Padahal Kalian nih mukhlisin. pengen belajar juga jadinya. Jadi kalau antum nanti buka di dalam Al-Quran, kurang lebih ada 11 ayat, setan, iblis mengatakan, kecuali hamba-hambamu yang aku tidak mampu adalah yang mukhlasin. Orang yang mukhlisin ini pun kadang-kadang dalam kondisi bahaya juga. Mukhlis. Contoh umpamanya, di masjid diumumkan, ini bantuan dari hamba Allah. Satu masjid itu tahu siapa hamba Allah itu sendiri. Akhirnya nggak ikhlas juga kan? Oh iya.
Oh dia lagi itu hamba Allah, nggak mau disebutkan namanya, tapi kita tahu semua itu dia itulah hamba Allah itu. Akhirnya dipuji dia. Tapi kalau jadi dalam pernah saya tanyakan di beberapa tempat, apa bedanya mukhlasin sama mukhlis? Ustaz dia bilang, Habib, ada itu yang namanya mukhlis. Satu ada nama mukhlas juga. Bedanya itu. Bukan itu. Maknanya apa? Mukhlisin pasti orang-orang yang ikhlas. Tapi orang-orang yang ikhlas ini masih bisa diganggu juga. Nah, mukhlasin kenapa nggak bisa diganggu? Karena keikhlasan dia udah kerjaan di hari-hari. Dia mau dipuji, nggak pusing dia udah. Memang kerjaan saya udah begini. Kerjaan saya begitu bagaimana? Dia nggak ada masalah mau disebutin namanya, mau ini, mau ada orang, nggak ada orang. Dia sudah karena Allah. Contoh umpamanya, dia biasa sholat duha, taruhlah 4 rakaat. Mau ada orang, nggak ada orang, dia nggak pusing. Dia nggak ada kaitan dengan manusia. Tapi yang lebih hebat lagi adalah memang dia dijaga betul hatinya oleh Allah. Nah itu memang itu tidak mudah ya. Tapi saya pikir kalau sudah Allah berikan dia jadi. Tapi saya senang karena Adam Yusik ini kan nggak sendirian. Ketika bersama-sama ini kan saling mengingatkan. Beda kalau orang sendirian. Kalau orang hidup sendirian ini bahaya. Kenapa bahaya? Biasanya serigala itu akan memakan mangsanya ketika kambing itu keluar dari rombongannya. Penggembala kambing itu dimakan dah. Ini contoh saja. Tapi kalau bersama-sama ada yang mau ingat, jangan gini, itu bagus. Ya udah kita makan balik serigalanya. Masya Allah. Tapi ketika ada yang mau ganggu, saling mengingatkan. Hampir ada yang godaan ingat, jangan sampai ini ingat. Itu aja saling mengingatkan itu hebat. Asal memang saling mengingatkan. Jangan malah membiarkan atau mendorong kepada sesuatu yang nauzubillah bisa membuat seseorang terumus ya. Pasti juga godaan di sana sini banyak. Tapi saya sih optimis. Kebersamaan itu artinya tidak hanya satu orang, 2, 3, 4. Itu kunci dari keberhasilan kehidupan kita di dunia maupun ukhrawi. Makanya kita sangat bersyukur ya kita disatuin dalam Adam. Sebenarnya pekerjaan itu cuma nomor sekian, Bib. Yang utama tuh kekeluargaan. Kita sering safar bareng sama istri-istri semua, sama anak-anak. Udah planningin kemana-mana nih kita jalan-jalan karena saling cerita juga suka duka dan lain-lain. Jadi kayak udah keluarga banget sih kita ini. Walaupun tidak satu ayah satu ibu, nah itulah yang menyatukan itu sesuatu yang memang Allah lah yang menyatukan. Itu bukan kehebatan kita, bukan karena harta, tapi hati itu yang menyatukan Allah. Taliful qulub. Masya Allah. Itu. Satu dasar. Biasa. Kita banyak banget ilmu yang didapetin ya dari hari ini. Ini kopi sampai dingin loh. Oh iya, kita minum dulu. Bismillah. Jadi sebetulnya yang punya ilmu banyak itu bukan saya, antum yang punya. Subhanallah. Apa filosofinya begini? Tadi yang saya sampaikan tadi kan sekian. Berarti taruhlah yang saya miliki 8 atau 9. Saya sampaikan. Antum kan punya 7 atau 8. Jadi digabung jadi 15. Saya masih 8 juga. Jadi banyak antum juga. Tawadu ya. Bukan cuma kita yang banyak, yang nonton di rumah juga banyak. Udah punya sebagian ditambah lagi. Makin banyak udah. Jadi sebenarnya ilmu itu kan terus kita belajar. Ada yang kita baca dan ada mungkin pengalaman. Nah, pengalaman itu mungkin siapapun yang usia yang lebih tua pasti pengalaman lebih banyak saja. Kok nggak aneh lagi sih? Nah, Bib, sebelum kita udahan nih. Udah mau udahan nih? Udah. Nggak kerasa ya. Asik soalnya ngobrolnya. Ya udah berarti off cam kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi. Boleh nggak kita sholawatan? Nah, itu yang kita tunggu. Kita mendengar salawatan Rasulullah dari aja ya. tadi. Boleh. Ya Rasul, segitu ya. Oke, boleh. Nah, ini yang mantap ini, Masya Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu
padamu. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina. Aduh, Masya Allah. Allah. Memang kalau disebutkan nama Rasul itu ya luar biasa. Pengen banget ketemu, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Amin. Amin. Kan nanti kalau nggak ketemu kita di surga, Bib, panggil ya. Ada musik, Nata, Ray, Iya. gitu nanti. Makanya kita tuh juga, kita kan punya program yang bangun masjid ke pelosok gitu ya. Biar Antum juga kalau sudah masuk surga cari-cari kita juga sih. Iya, insya Allah. Gak ada yang bisa menjamin. Tapi insya Allah ada dua hal yang memang nggak pernah tertutup. Yang pertama, semua kita tidak tahu apakah doa kita diterima atau tidak. Gak ada yang tahu. Sehingga orang berdoa terus. Yang kedua, pasti selama 24 jam pintu taubat selalu terbuka. Itu. Tanpa itu juga kita tidak akan terbang dengan sehat. Terbang menuju Allah pasti dengan dua sayap. Sayap kita mengharapkan ampunan Allah. Sayap kita khawatir apakah kita bisa selamat. Itu. Jadi dengan itu orang terbang. Kalau hanya sudah kita Allah Maha Pengampun, nah itu juga bahaya. Memang pengampun, tapi azab Allah juga pedih. Ya. Bangsa ini ya bangsa yang besar. Sayang kalau bangsa yang besar itu dibawa oleh orang-orang tertentu untuk kehancuran bangsa itu. Jadi antum bergerak di ada music, punya peran penting untuk menjadi magnet untuk anak-anak muda itu tertarik. Itu luar biasa. Pintu itu yang kita lihat ke depan tuh banyak. InsyaAllah memberikan hidayah pada anak-anak muda. Amin. InsyaAllah. Asyik sulawatannya tadi ya, Masya Allah. Merdu. Luar biasa. nih doain kita juga, Bib. Insya Allah kita dalam waktu dekat mau umrah ya. Umrah bareng. Setelah haji ya? Iya, September insya Allah. Oh, September. Bagus sama anak-anak istri semua ya? Iya, sama anak-anak istri, insya Allah. Enak. Jadi ketika di sofa Marwah melihat anak-anak lari itu nikmatnya luar biasa pasti. Iya. Iya, sofa Marwah mereka juga. Pakein itu anak-anak saya kan laki-laki ya. Dulu waktu umroh sebelum menikah ngelihat anak-anak kecil tuh lucu banget gemes banget. Dan nggak tahu kenapa, karena mungkin senang sama anak kecil, selalu ditampakkan anak kecil dan selalu anak kecilnya deketin pas lagi sholat gitu. Nggak kebayang ini mau berangkat umroh, namanya Syaka kan, dipakein ihram ya, lucu banget. Sama Marwah lari gitu. Ya Allah. Aduh, Masya Allah, ya Allah. Iya, itu anak-anak juga akan melihat, apalagi pertama dia keluar negeri melihat Ka'bah, itu paling bagus. Bagus, saya senang kalau anak-anak muda itu yang Allah berikan kelebihan, kemudian membawa anaknya itu, awal dia keluar itu melihat Ka'bah itu memang. Dan memang ke dua tempat suci itu nggak pernah bosan manusia. Betul. Tidak pernah. Tapi kalau ke negara, udahlah udah ke situ cari negara lain lagi deh. Tapi kalau Mekah, Madinah nggak pernah. Bahkan pengen tinggal ya. Pengen banget sana. Ya, jadi Aduh, ya Allah. ya memang dua tempat itu punya magnet. Sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan, tapi ya itu bisa ke Madinah, bisa berziarah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini umrah dulu, insyaallah nanti haji bareng ya. Amin. Nah, ya. Jadi yang sudah haji
ke Kang Dodi yang Udah, haji. udah, yang lain belum ya? Ini kita lagi kan nunggunya lama nih, Bib. Harus nunggu Furoda nih. Haji plus nih. Memang itu perlu diplomasi khusus, meminta bagaimana agar jumlah jamaah kita ini bertambah. Itu ada ya, cara-cara juga. Sebab di sana itu kalau udah keputusan raja udah pada ngikut semua. Iya. Siapa yang berani bantah raja? Tambah Indonesia dari 200, 300 ya udah nurut. Nggak ada yang berani nolak. Udah di sana udah enak banget itu ya. Makanya Bib kalau zaman sekarang tuh anak muda kalau mereka lagi ada masalah tuh istilahnya healing, Bib. Healing tuh mereka cari tempat yang hijau, yang luas gitu kan. Kalau kita selalu ngomong ke followers kita, ya tempat healing tuh ya udah ke Mekah Madinah. Tenang gitu kan. Jadi nggak mesti yang hijau-hijau luas seperti yang orang gambarkan itu. Betul. Hijau juga kok di Raudhah hijau ya. Oh iya, Bang. Iya. Masya Allah. Memang banyak orang-orang yang pulang itu, apalagi yang mendapatkan haji yang mabrur, yang umroh itu memang yang tadi yang nggak karuan berubah. Ya, banyak kejadian. Yang tadinya juga malas ini, malas ibadah, jadi pulang berubah. Banyak kejadian. Kalau Tapi kalaupun nanti kita ketemu di pas umroh, nanti saya ceritakan masjid ini loh, masjid Rasul dari sini ke sini. itu lebih seru lagi. Lebaran berarti. Dari tiang ini sampai tiang ini ya masjid Rasulullah. Di zaman Rasul cuma ini aja. Karena saya hampir 13 tahun di Madinah. Oh iya ya. Saya 13 tahun. Tahu ya Madinah, semuanya. Tahu seluk-beluk Madinah. Tahu banyak hal-hal yang mungkin ya contoh aja Bir Ali kan mungkin nggak ada yang paham siapa Bir Ali itu. Bir Ali ya betul. Apa itu? Tempat mikot ya? Punya siapa itu dulunya? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Banyak jamaah yang bawa jamaah haji. Saya tanya juga. Dulu di zaman Rasul nggak ada Bir Ali kan? Abar al dulu kan Dzul Hulaifah mikot orang Madinah. Muncullah Bir Ali itu yang lebih populer. Iya. Antum dari situ kan mikotnya, Betul. umroh. Ikutnya pasti ke situ ya. Kenapa di situ dinamakan Bir Ali? Jadi banyak juga saya tanya enggak. Jadi ketika awal-awal abad ke-19 atau awal abad 20 tahun 1898 lah. Ini penutup ya. Itu salah satu tokoh di sebelah barat Sudan, Darfur itu ada kesultanan di sana. Nama sultannya itu Ali ibn Dinar. Dia umroh lewat situ atau dia haji lewat situ. Dia lihat berantakan semuanya, masjidnya, airnya, dia bangun. Kemudian semuanya dirapikan. Mulai nama itu berubah, Bir Ali Dinar. Oh gitu. Dari Ali situ. bin Dinar. Jadi yang dia saat itu mengkaya sekali. Darfur itu sekarang wilayahnya Sudan. Sehingga kalau Recep Tayyip Erdogan ke Sudan, selalu dia mau ke sana. Karena ketika perang melawan Inggris, Darfur itu walaupun dia punya kesepakatan dengan Inggris, dia bela Ottoman. Sehingga tahun 1916 dia syahid ketika melawan Inggris. Dia bersama-sama Turki. Ali bin Dinar. Jadi sejarah itu yang orang kan nggak, oh ini punya Sayyidina Ali apa enggak ada. Bukan, ya. Bukan. Dia yang punya. Dia yang bangun itu semua. Dijadiin mikot lagi. Mikot. Insyaallah kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kita tutup acara ini supaya semakin berkah dan insyaallah tidak akan terlupakan selalu, tidak akan terlupakan lagi. Kita tutup dengan membaca salawatan insyaallah. Boleh. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Masya Allah, Alhamdulillah, sampailah kita di akhir pertemuan yang cukup indah, menyejukkan, dan saya secara pribadi sangat berbahagia sekali. Saya doakan mudah-mudahan Adam Music semakin sukses, semakin berkah, semakin memberikan manfaat untuk umat, bangsa, dan negara tercinta ini. Jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam agenda-agenda yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal.